Mohon perhatian untuk anak-anakku semuanya. Dimohon untuk duduk yang rapi, yang sopan. Ayo, itu yang belakang. Oke, untuk makan minumnya segera diberhentikan dulu. Saya beri waktu 1 menit. Nanti ketika dipersilakan makan kembali, silahkan. 1 menit ya. Baik, acara segera dimulai. Dimohon untuk Bapak Ibu guru maupun anak-anakku semuanya, makanannya sudah selesai. Untuk handphone juga disimpan terlebih dahulu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kuku Widiatmoko selaku pemateri yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Gideon Surya selaku Ketua IKP Malang, yang kami hormati Bapak Husein Jaloli selaku Kepala SMK Plus Al-Ma'arif Singosari, yang kami hormati para tamu undangan serta Bapak Ibu guru dan staf dari SMK Plus Al-Ma'arif Singosari, dan tidak terlupakan juga para siswa-siswi SMK Plus Al-Ma'arif Singosari yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara workshop Creative Writing and Learning yang diselenggarakan di Malang Creative Center ini. Hadirin semua yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Ketua IKP Malang, berikutnya sambutan Kepala SMK Plus Al-Ma'arif Singosari, selanjutnya pemaparan materi creative writing oleh narasumber yang pertama, kemudian sesi tanya jawab, dilanjut pemaparan materi creative learning oleh narasumber 2, dan dilanjut sesi tanya jawab, kemudian penutup dan foto bersama, dan yang terakhir yaitu room tour Malang Creative Center. Masih semangat? SMK? SMK? Skontek? Baik, untuk pembukaan saya mulai yaitu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya yaitu sambutan Ketua IKP Malang, Bapak Gideon Surya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Husein selaku Kepala Sekolah dari SMK Plus Al-Ma'arif Singosari ya, kemudian Pak Kuku dan rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya, berikut adik-adik siswa-siswi ya dari SMK Plus Al-Ma'arif. Selamat datang di MCC Malang Creative Center. Seharian ini nanti mungkin kita akan melakukan workshop penulisan buku, bisa untuk Bapak Ibu guru maupun untuk para siswa. Setelah itu nanti kita akan room tour dari lantai 2 sampai lantai 8. Nanti kita bisa lihat dari 17 subsektor ekonomi kreatif ada di sini semua. Nanti kita semua bisa melihat apa aja yang ada dari 17 subsektor itu. Dari lantai paling bawah nanti kita bisa lihat City Planning Gallery, terus sampai ke rooftop lantai 8. Nanti akan dipandu sama tim MCC untuk room tournya. Pagi ini di amphitheater ini kita akan konsentrasi untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Kuku atau biasa dikenal dengan Pak dosen Belangkon ya, karena belangkonan terus. Pak Kuku adalah seorang pengajar dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kemudian nanti yang kedua dengan Bapak Taufik Sagwanto, praktisi dari Kota Malang, terutama di upcycle produk, itu dari produk daur ulang. Beliau juga seorang penulis buku yang akan sharing ke kita gimana tips dan triksnya untuk menulis buku. Ya, hari ini juga saya sampaikan kepada Bu Dewi untuk bahwa hari ini yang bertanya saya sediakan beberapa door prize untuk 2 sesi ya. Nanti silakan adik-adik bisa bertanya, nanti door prize-nya bisa dipilih sendiri seperti itu. Semoga harapan kita hari ini nanti kita bisa menghasilkan buku dari siswa-siswi atau Bapak Ibu guru di melalui proses workshop ini gitu ya. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Salam literasi. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Gideon. Ya, tadi sebelum dilanjut perlu diketahui lagi, tadi Bapak Gideon sudah bilang ya, ketika nanti setelah narasumber memberi materi ada pertanyaan yang boleh kalian tanyakan ke materi dan mendapatkan hadiah yang bisa kalian pilih sendiri. Oke, dan nanti disiapkan pertanyaannya, oke? Siap? Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Husein Jaloni selaku Kepala SMK Plus Al-Ma'arif Singosari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Pak Kuku, Pak Gideon dan teman-teman dari MCC dan timnya. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf yang hadir di pagi hari ini, anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai serta saya sayangi. Cinta tanpa sayang hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Alhamdulillah kita hari ini akan melakukan sebuah kegiatan workshop penulisan buku dan harus diikuti oleh semuanya. Jadi anak-anak yang hadir di sini jangan takut untuk nulis. Tulis apa aja yang kamu pengen tulis gitu. Nanti ada timnya yang kemudian ada tim editnya. Jadi jangan takut nulis. Saya sendiri juga belajar nulis sampai kadang-kadang bikin status orang bilang galau-galau, tapi ya belajar. Benar atau tidak, coba lakukan.
karena kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita bila tidak pernah mencobanya. Anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, kita harus menghasilkan 20 paket buku dari sekian orang yang ada di sekolah, sehingga nanti kita bikin tim, pasti 20 tim lah. Nanti kita teknisnya di sekolah, nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru dari guru bahasa dan teman-teman yang punya kelebihan di menulis, sehingga target 20 buku bisa kita capai. Teman-teman kita di sekitar kita sudah buat buku. Pak Gideon dan Pak Koko, perlu kami sampaikan bahwa ini sebetulnya mau tidak mau harus dilakukan, itu karena perubahan tuntutan juga seperti itu. Semakin kesini kebiasaan membaca sudah lebih bagus. Jadi kalau saya lihat di beberapa berita di internet maupun di TV One saya ikuti, ada beberapa mahasiswa di Jakarta yang pulang dari Cina bikin taman-taman baca di sekitar halte bus atau terminal atau di stasiun kereta, dibuka gitu. Kenapa ada taman-taman baca itu? Karena bisa ada interaksi dan itu luar biasa. Semoga saja kita hari ini adalah awal sejarah kita untuk melakukan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu akan tercatat, dan sebuah peradaban bila mau tahu bahwa peradaban itu masih ada atau tidak, atau pelakunya seperti apa, adalah tulisan. Jadi kalau tulisan itu masih ada, maka itu adalah salah satu sejarah yang tidak bisa dipungkiri atau sejarah otentik yang ada. Beberapa negara dulu punya sejarah banyak, tapi hanya cerita, tidak pernah dibuatkan dalam tulisan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Husain Jaloli. Selanjutnya yaitu masuk ke pemaparan materi creative writing oleh Bapak Ungku Widiatmoko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian Pak Husin dan para dewan guru serta generasi Z yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya ditambahkan rezekinya. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan urusannya. Semoga yang menjawab salam saya menjadi insan-insan yang luar biasa. Baik, ketika saya mengatakan semangat pagi, jawablah dengan pagi. Oke? Hari Senin bagi sebagian orang hari yang menyedihkan, karena setelah hari Sabtu Minggu libur, Senin harus masuk. Tetapi SMK Plus Al-Ma'arif sungguh luar biasa. Semangat pagi. Sini belum. Semangat pagi. Cek sound. Semangat pagi. Nah, ketika saya mengatakan SMK Plus Al-Ma'arif, jawablah dengan dahsyat, luar. Kita cek ya sekarang ya. SMK Plus Al-Ma'arif, dahsyat.
kita mengawali hari ini dengan sukacita, kegembiraan. Semangat pagi! Tangannya yang belakang malah senden. Ayo tangannya yang belakang dikepalkan semuanya. Semangat pagi! Pagi. SMK Plus kemarin dahsyat luar. Ya, hari ini silakan menyimak karena sekarang menyimak itu adalah aktivitas yang mahal. Menyimak, memperhatikan itu aktivitas yang mahal. Maka seperti yang dikatakan oleh Pak Hussein, peradaban sebuah bangsa ditentukan dari gagasan yang dituliskan. Ya, karena gagasan inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Manusia diberi kemampuan gagasan, tetapi seringkali diabaikan. Setiap hari kita penuh dengan jutaan gagasan, mulai bangun tidur sampai tidur. Nah, sekarang bagaimana memulai gagasan? Seperti tadi yang dikatakan Pak Hussein, tulis saja. Tulis. Kalau hanya sebatas gagasan, akan terbang di bawah angin, hilang. Tapi kalau dituliskan akan abadi. Apalagi sekarang generasi Z dan para guru dihadapkan dengan berbagai macam kompetisi. Sekolah kompetisi, pribadi kompetisi, antar pribadi, antar guru kompetisi. Maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah branding pribadi, branding personal. Banyak yang jadi guru, banyak yang jadi murid, banyak yang jadi kepala sekolah. Tetapi apa yang membedakan para guru satu dengan guru yang lainnya, para murid satu dengan murid lainnya, para kepala sekolah satu dengan kepala sekolah lainnya, SMK satu dengan SMK yang lain, SMA satu dengan branding. Maka ketika SMK plusnya apa? Harus dicari, harus digali, dan harus ditemukan, serta harus diangkat. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya bakat, masing-masing punya kompetensi alamiah. Bukan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, keuangan, dan lain sebagainya, bukan. Tapi individu ini, para generasi Z juga demikian, punya bakat, punya talenta, punya keterampilan yang diabaikan. Tidak bisa, tidak mungkin bisa. Branding ini penting untuk disposisi. Jadilah guru yang penulis, jadilah guru yang, jadilah murid yang, jadilah kepala sekolah yang. Ya kan? Cari dan temukan. Maka hari ini Pak Hussein selaku kepala sekolah memposisikan kebatinannya, memberikan nilai plus melalui tulisan para guru, para murid untuk membranding sekolah. Oh, di sana loh melahirkan para penulis,
Oh, di SMA Plus Alma Arif ini loh, guru-gurunya punya kompetensi menulis, nanti ikut lomba, menang lomba, semuanya jadi menulis. Hanya menulis inilah jiwa kita akan hidup. Mohon maaf, selama ini WA atau medsos hanya dipakai untuk status. Rek, gurunya gak teko. Rek, tugasnya akeh. Hanya sebatas itu. Mari kita ubah media menulis itu bukan di status, tapi di buat tuliskan gagasan Anda, adik-adik, para guru tentang apapun. Maka saya melemparkan dan seringkali menggunakan metode yang saya sebut dengan Garuda. Metode menulis saya adalah Garuda, G-A-R-U-D-A. Garuda. Garuda itu melihat ke atas, terbang ke atas. Tujuannya apa? Untuk melihat kondisi di bawah bagaimana. Ya, binatang apa yang mau dimakan, fokusnya kemana, agar lebih jelas. Dengan menulis kita bisa terbang tinggi, berimajinasi, lalu kita tetap ingat terus membumi. G yang pertama dari Garuda, G adalah gagasan. Teman-teman punya gagasan apa? Mau punya keinginan menuliskan tentang apa? Oke, bagaimana kesanmu selama sekolah di SMK Plus Alma Arif? Boleh. Gagasan, guru idola, guru idaman, atau apapun, harus punya gagasan dulu. Pengalaman berkesan, pengalaman menarik. Maka memang harus dibutuhkan satu kreativitas, ya, kreativitas writing. Kreatif itu maksudnya apa? Hal yang paling gampang memahami kreativitas adalah memunculkan hal baru. Kebaruan apa yang mohon izin saya menyampaikan teman-teman, yang teman-teman tawarkan? Gagasan barunya apa? Bagaimana melahirkan gagasan baru? Seringkali disampaikan pakai model ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau istilah yang lain, butuh improvisasi tingkat tinggi. Ketika guru mengajar harus kreatif. Ceramah, oke, ceramah plusnya apa? Selain ceramah, dibumbui ceramah, metodenya apa? Nah ini guru bisa membuat tulisan gagasan tentang metode belajar yang paling disenangi, yang dikuasai. Boleh. Yang G-nya adalah gagasan. A-nya G-A, A-nya adalah amati. Apa yang dimaksud dengan amati? Coba mengobservasi. Mengobservasi bisa secara langsung melihat, atau juga bisa membaca buku literatur. Baca, mungkin dari kata-kata bijak, mungkin dari siapa. Amati, oh begini, begitu, oh baca begitu. Gagasan lalu diamati, lalu R, refleksi. Nah, refleksi ini penting. Mengapa penting? Karena refleksi inilah yang akan mengangkat value dari tulisan ini. Refleksi, saya mau menuliskan tentang apa ya? Misinya apa? Value-nya apa? Pesan yang mau disampaikan kepada siapa ini harus jelas. Oh ini untuk para ibu-ibu, oh ini untuk para murid, oh ini berlaku umum. Refleksi. Jadi ada proses permenungan. Permenungan tujuannya apa? Untuk mengendapkan dan menemukan intisarinya dari tulisan ini untuk siapa dan apa pesan.
Itu R. U-nya adalah ubah. Apa yang diubah? Mindset. Pak Husain sudah bilang harus berani. Berani, tulis saja. Jangan takut minder, merasa tulisannya jelek. Tulis saja. Aku tidak pantas jadi penulis. Aku bukan seorang penulis. Penulis itu tidak ada hubungannya lahirnya kapan, betonnya kapan, tanggal lahir, bintang siu dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya. Semua punya bakat menjadi penulis. Ubah mindset berikutnya adalah hati-hati ketika teman-teman melemparkan gagasan. Hati-hatinya mengapa? Ketika teman-teman melemparkan gagasan kepada orang yang salah, lapor nulis, repot aja. Pekerjaan sudah banyak kok sih nulis. Ndak ono hasilnya, ndak ono cuane, ndak bermanfaat, ndak ada gunanya. Ketika menyampaikan kepada orang yang tidak tepat, ketika kepada orang yang tepat menyampaikan harapan cita-cita menulis, bagus itu. Guru akan memberi contoh bagi muridnya. Muridnya bisa berprestasi melalui menulis. Murid bisa mengangkat nama sekolah melalui karya menulis. Guru juga bisa mengangkat nama sekolah lewat menulis. Media online itu sekarang banyak. Bisa dalam bentuk liputan, bisa dalam bentuk esai sederhana. Tuliskan saja namanya. Joko, guru SMK plus Al-Ma'arif Singosari, pengajar apa? Siti, pelajar SMK plus Al-Ma'arif. Bisa Pak? Bisa. Kalau mau saya siap akan mengawal ketika teman-teman baik murid maupun guru punya tulisan sederhana saja. Berani menulis saja, tidak usah panjang-panjang. 850 kata saja bisa. Tak bantu untuk mempublish. Pak, biasanya bayar. Coba kirim ke saya, tak bantu. Ya, Pak, saya punya tulisan naskah di rumah, di laptop. WA saya, silakan dicatat WA saya ya. 087 087 85 95 8 55 72 087 85 95 8 55 72. Kukuh Widijat Moko. Nah, kalau punya channel silahkan cari Dosen Blank On Channel. Dosen Blank On Channel. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dilihat, sudah 1890 sekian, mau 2000 itu. Itu satu. Kedua, silakan browsing di Google Engelbertus Kukuh Widiat Moko. Tulisan apa saja yang sudah saya terbitkan ber-ISBN, saya ngajar di mana, tulisan apa saja, karena selama ini saya kolaborasi dengan MNC, dengan Pak Gideon. Teman-teman mau bikin buku secara pribadi, boleh. Ber-ISBN bisa. Buku pelajaran, buku ajar, modul, kumpulan puisi, buku resep, tips dan trik, silakan. Kami siap awal dengan Pak Gideon menerbitkan ber-ISBN. Pak, butuh uang banyak. Nah, nanti diomongkan saja sama Pak Gideon. Kira-kira butuh berapa? Gampang. Ya, karena kami bekerja sama dengan Pak Gideon MNC menerbitkan untuk
siswa dan guru di SD Korjesu Malang. Silakan cari Pahlawanku MNC SDK Korjesu. Maka berikutnya ini SMK Plus tahun 2024 ya, tanggal 4 November 2024 menjadi sejarah lahirnya buku karya guru dan para murid serta kepala sekolah. Tepuk tangan, luar biasa. Ya, jadi hari ini sudah disampaikan 20 karya, 20 buku. Kami siap kawal. Bagaimana teknisnya, kontennya dan lain sebagainya. Hari ini menjadi cuci otak untuk menuliskan. Tadi sudah R, refleksi. Ya, ubah mindset sudah. D, gagasan. A, amati. R, refleksi. U, ubah mindset. D, deskripsikan. Deskripsikan ini tulisan, guys. Bingung Pak, ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahake. Ngomong kalau nggak paham, ngomong. Kalau nggak ngerti, ngomong. Kalau sudah itu baru ditulis, deskripsikan. Pak takut, gak usah takut, wis tulis. Pak mulainya dari mana? Ya mulai dari otakmu yang ada di sini itu apa? Ya. Pak judulnya dulu atau isinya dulu, wis gak usah bingung. Tulisin judul itu nanti. Setelah semuanya baru nanti Pak kira-kira judulnya apa? A. A-nya apa? A-nya apa kira-kira? Gagasan punya, amati sudah, refleksi oke, ubah mindset oke, deskripsi oke. A-nya analisis, action, no. A-nya adalah amin. 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 Artinya apa? Bawalah seluruh gagasan, bawalah seluruh observasi, amati. Bawalah seluruh refleksi, bawalah ubah mindset dan disebut ke dalam doa. Berdoalah semoga gagasan Anda ini menjadi berkah bagi para pembaca. Jangan ditonjolkan sing penting aku kok terkenal, jangan. Aminnya adalah agar gagasan teman-teman menjadi inspirasi, menjadi motivasi, memiliki kemanfaatan bagi sang pembaca. Apik rek ternyata tulisannya SMK Plus Al-Ma'arif ini di branding, manggil wartawan, dibuatkan podcast, bisa. Ya, jadi sekali lagi metode Garuda yang saya pakai, yang saya tawarkan akan bisa membantu menuntun untuk menulis. Karena ini temanya adalah workshop, maka mulai sudah punya bayangan guru nanti nulis apa, murid nanti nulis apa. Jadi 20 buku, tiap buku nanti judulnya apa, kami siap bantu memberikan tema-temanya atau berdasarkan kumpulan tersebut. Setelah itu yang sering kali terjadi adalah mental block.
mental block teman-teman ini perlu dikikis. Rasa minder, rasa takut, nggak pantas, nggak layak. Aku orang Singosari, nggak pede. No. Buatlah karya meskipun dari orang pinggiran yang bisa. Ternyata bisa. Ma'arif luar biasa ya. Maka marilah kita melempar gagasan itu setinggi langit. Ma'arif. SMK Plus. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, kita diskusi dulu. Diskusi. Ada mic-nya. Ada yang mau tanya, silakan. Ya, langsung aja. Ayo silakan. Oke. Untuk, oh ya. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Apa istilahnya yang mau bilang? Tadi sudah disampaikan tentang Garuda ya. Pak Koko ini ada keterbatasan atau mungkin mau dibilang ketidakpercayaan. Jadi saya terus sepakat dengan yang diubah itu ya, jadi mindsetnya harus dirubah. Gini, tadi Pak Koko bilang tulislah apa yang ada di kepalamu, misalnya seperti itu. Kebanyakan dari kami, khususnya saya secara pribadi, itu menulisnya mau mulai dari mananya, itu kadang-kadang yang paling susah. Mungkin saja kita hanya menemukan satu topik atau hanya menemukan satu judul, tapi selanjutnya kemudian jadi kendala atau paling tidak dibatasi dengan bahasa ya. Jadi mungkin 2-3 kata bisa, tapi sampai tadi saya lihat ya minimal 850 kata, luar biasa itu. Gitu. Terima kasih Pak Guru. Baik, tepuk tangan untuk Pak Husein. Karena Pak Husein sudah bertanya, maka dapat doorpress buku dari saya. Monggo, semoga bermanfaat Pak Husein. Ya, perhatikan. Ketika sudah ada di otak dan benak mau menuliskan apa, wah aku punya ide bagus sih. Buka laptop 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, bagaimana Pak Koko caranya? Ya tulis aja, nggak usah takut, nggak usah was-was yang ada di otak mau menulis tentang apa. Kenakalan remaja. Remaja saat ini sering kali terjadi tawuran dan sikapnya macam-macam. Tulis aja, tulis, lepaskan semua, lepaskan, curahkan dalam laptop, tulis. Sampai kesel, sampai banyak duit. Faktor-faktornya apa, dampaknya apa, kerugiannya apa, salahnya siapa, curahkan semuanya. Cek selesai. Baca lagi. Iya. Gak pas iki nek tawuran itu karena pergaulan. Tapi ada faktor keluarga lah, mulai diedit. Ya, diedit satu persatu, dirurutkan lagi. Oh, ini mosok satu paragraf, satu alinea isinya 30 kalimat. Terlalu panjang kan? Tidak memberi kesempatan kepada pembaca ambekan atau cari nafas. Oh, dikurangi. Oke. Oh, alinea pertama bercerita tentang pergaulan remaja.
alinea kedua faktor teman, alinea ketiga faktor keluarga, alinea keempat aspek apa? Oh iya ya, sudah buat tahap kedua sudah. Oke? Nah, ketika sudah jadi di print, Bu, aku kemarin nulis tentang ini, tolong dibaca, tolong dibaca. Anggap saja pembaca ini satu, calon pembaca dan redaktur. Bu, masuk kalimatnya gak pas ini. Yoga itu paling apik. Nah, terjadi engkel-engkelan. Versi penulis dengan versi pembaca. Ojo tukaran. Oh ya, kita kan butuh masukan. Sesama rekan guru minta tolong. Berarti kalau kalimat ini maksudnya apa? Wah, akhirnya kan cerita. Maksud saya mau ngomong begini. Seringkali antara maksud dengan yang ditulis sama atau beda? Beda. Terus bagaimana Pak Kukus caranya? Makanya butuh penumpahan gagasan unek-unek tulisan. Maksud saya begitu. Nah, itu Bu yang sampean tulis, yang diceritakan itulah yang ditulis. Karena kita selama ini kebiasaan berbicara seolah-olah yang lain sudah paham, seolah-olah kalimat kita mudah dipahami, karena ternyata belum tentu. Itu maksudnya begini, ternyata yang ditulis dan dibaca orang tidak sama. Maka butuh keselarasan antara gagasan, maksud dan yang ditulis. Ini butuh keterampilan, butuh latihan, butuh keberanian. Maka untuk membatasi alur dari tulisan kita butuh outline, kerangka, konstruksi tulisan ini nanti bagaimana sih? Alinea pertama apa? Alinea kedua apa? Alinea ketiga apa? Alinea keempat apa? Kelima apa? Keenam apa? Ketujuh apa? Sehingga itu yang menjadi guidance ketika kita menulis. Kalau tidak ada, kita harus taat sama guidance itu. Jangan sampai kita mau ngejarnya ayam, ayam belum sampai ada kucing lewat, kucing dikejar, kucing belum ketangkep, ada bebek ngejar bebek, bebek belum ketangkep, ada lele ngejar lele, lele belum ketangkep. Nah, jadi tulisan tidak jadi yang pertama. Begitu Pak Husin. Jadi ada kerangkanya, berpikir, konstruksi tulisan. Yang lain, wah ini tak siapkan khusus. Yang tadi mana? Oh, ini saya. Nah ini. Pak, mau tanya, bagaimana caranya kita itu mengembangkan ide-ide yang ada di otak, dan bagaimana caranya kita terus memiliki pikiran kreatif yang terus mengalir. Tepuk tangan. Betul. Oke. Bagaimana mengembangkan ide? Ini pertanyaan luar biasa. Bagaimana mengembangkan? Tadi ya, contoh mau menuliskan hobinya apa Mas? Olahraga. Olahraga.
kebutuhan fisik manusia selain makan adalah olahraga. Karena olahraga adalah untuk memompa jantung dan lain sebagainya. Ngomong olahraga. Terus kita mau mengembangkan ide dari olahraga itu apa? Olahraga dengan cuan. Cuan. Apakah nyambung, Pak? Nyambung. Kamu olahraga sepeda ontel sekaligus jualan aksesoris. Ya? Jualan aksesoris. Olahraga sewa peralatan. 3 servis. Itu kembangkan ide, dan itu butuh dieksekusi. Tidak cukup hanya diwacana. Aku punya ide menarik, aku punya gagasan. Pak, aku takut gagal. Habiskan jatah gagalmu. Saya cerita, kalau saya dulu gagal sekali menulis terus gak menulis lagi, saya nggak akan ketemu dengan Pak Gideon. Ternyata saya diperjumpakan dengan Pak Gideon. Karena dengan menulis, dengan ketemu Pak Gideon, maka proses menyebar virus menulis tersalurkan. Saya mengajar di Unikama. Tugas saya selalu minta mereka menulis. Jadi buku 2 kirim ke media online harus. Maka kalau ada guru bahasa Indonesia itu bisa menjadi trigger untuk melatih membuat puisi 3 paragraf atau cerita pendek, kirim ke media online dengan mencantumkan nama Joni, pelajar SMK Plus Al Ma'arif Singosari. Wow, branding sekolah. Sehingga ketika diketik muncul nama. Jadi itu ya Mas, mengembangkan ide. Nanti kalau mau diskusi lebih dalam WA saya. Kita ngopi bersama-sama. Yang lain? Saya masih masukin ibunya Mas. Apa Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, saya. Gini Bapak, sebenarnya ide itu sangat banyak. Banyak. Tetapi kadangkala di dalam hati nurani kita dan pikiran itu ada rasa ketakutan, takut salah. Jujur dulu waktu saya masih di perguruan tinggi mengikuti teater, saat saya didapuk jadi orang gila pasar dengan orang gila yang ada di kuburan berbeda. Maka secara otomatis karena untuk mengekspresikan bagaimana mimik wajah saya, hati nurani saya seperti apa. Karena kalau kita sudah berbeda karakter, itu harus 100%. Apalagi kalau sudah dikasih tugas jadi orang gila. Mungkin kelihatannya sepele jadi orang gila itu Pak. Kalau di pasar sesuai dengan ekspektasi saya, orang gila di pasar paling ya orangnya hitam, pekat, nyari makanan-makanan yang ada di sampah. Tetapi kalau sudah berada di kuburan, saya juga pernah jam 12 malam berada di kuburan sengaja untuk eksplorasi diri saya. Bagaimana mengilhami supaya kita itu ketika berkarakter di dalam teater itu luar biasa ekspektasinya untuk auditoriumnya. Nah itu kadang-kala memang kita perlu pengorbanan untuk menuliskan sebuah sesuatu. Apalagi kalau menulis sebuah konsep tentang bagaimana kita menjadi orang gila. Nah mungkin pertanyaan saya Bapak, kiat-kiat strategi seperti apa? Mungkin kalau dari teman-teman yang lain saya agak nyeleneh. Mungkin kalau misalkan saya punya ide atau apa, ingin menuliskan sesuatu yang berbeda. Karena mungkin kalau saya ngomong orang gila di
kuburan dengan orang gila di pasar pasti mistik hasilnya, kan gitu Pak. Tetapi ada hal latar belakang yang lain. Kenapa orang gila itu kok selalu berada di pasar? Pasti ada latar asbabun nuzulnya. Kalau kita berada di kuburan juga ada asbabun nuzulnya. Nah ini kadang-kadang itu ada rasa ketakutan untuk menuliskan sesuatu. Pengalaman Bapak dengan berbagai macam hal-hal yang saya sampaikan itu tadi, kira-kira kiatnya seperti apa agar supaya kita itu kalau menulis sesuatu hal yang sesuai dengan hati nurani kita, analisa kita, tidak disalahkan orang lain. Yang jelas ketakutan bagi saya adalah rasa takut untuk disalahkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, intinya Ibu sebetulnya proses menulis itu ya seperti itu. Bagaimana hati dan jiwa kita ada di tulisan itu. Ada beda tulisan yang hanya berdasarkan otak kiri saja. Teorinya ini, temuannya ini, referensinya ini, teori ini. Beda dengan orang yang menggunakan jiwanya, emosinya dapat. Wah, kok enak ya tulisan ini. Pernah menemukan? Pernah ya? Baca tulisanku kok gak enak sih. Berarti teman-teman, Bapak Ibu membaca ikut masuk di situ, mencari ruhnya di mana, ruhnya apa. Kalau dapat, masuk. Tapi ada tulisan tuh, kok enak, emosinya dapat. Nah, sekarang bagaimana caranya menulis otentik? Kita diberi ruang yang sangat lebar untuk melepaskan gagasan, menuangkan pikiran. Apapun selama itu tidak menyinggung, selama tulisan kita tidak menjelek-jelekkan, insya Allah aman. Maka ketakutan Ibu dan kita semua tuliskan yang otentik. Seringkali kalau ngomong menulis artikel pakai jurnalnya apa, referensinya apa, ya kan? Mulai hari ini UNIN, nggak usah ngomong jurnal, nggak ngomong referensi, tuliskan keotentikan Bapak, Ibu, guru dan teman-teman semuanya, karena pengalaman itu yang paling otentik. Nanti plagiasinya berapa persen, Mendeley-nya berapa, referensinya berapa, nggak usah. Dengan saya, dengan Pak Gideon, nggak usah mikir itu. Yang dipikirkan pastikan bahwa itu otentik gagasan Bapak Ibu saya. Pastikan, karena nanti dengan Pak Gideon akan tanda tangan di atas materai memastikan bahwa itu betul-betul tulisan panjenengan sendiri, bukan plagiasi. Nanti lebih dalam, Ibu ini punya potensi menjadi penulis tunggal. Terus apa namanya? Bulilis. Pengalaman menjadi orang gila. Boleh. Nanti dibedah bukunya. Mengapa? Pada dasarnya kita ini semuanya gila, betul? Dengan dunianya masing-masing. Bukan hanya gila di pasar dan kuburan, di dunia yang lain, dunia gadget, gila itu, dunia game, gila itu. Jadi kita semua pada prinsipnya adalah gila di dunianya masing-masing. Pertanyaannya, gila kita seperti apa? Untuk diri kita sendiri atau kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan yang maha luar biasa. Nanti BA tuh Pak Kawal mau jadi penulis tunggal, mau? Nah,
Yang lain? Oh iya ibu istirahat. Tadi ada anak, tadi mana? Loh dek? Loh, tak suruh tunggu dek. Hati-hati. Oh iya. Duduk lagi. Duduk situ aja, duduk. Ya, duduk yang manis ya, santai. Ya, terima kasih. Untuk menulis biasanya mood yang berbicara yang utama. Kalau pas mood kita bagus, kita bisa langsung cepat menuliskan sesuatu, baik itu bentuk artikel, puisi ataupun yang lainnya. Kalau saya pribadi, kalau saya galau, saya marah itu cepat untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Tapi masalahnya kadang-kala kalau sudah moodnya berubah, kita kadang kesulitan untuk melanjutkan tulisan. Ataupun kalau sudah selesai, saya baca ulang, kadang-kala saya merasa kurang layak tulisan tersebut. Ataupun nanti sudah selesai beberapa karya, saya biarkan selesai atau mood saya sudah berubah. Pertanyaan saya, bagaimana ataupun adakah kiat atau tip untuk tetap menjaga mood kita supaya tetap bisa untuk tetap pada posisinya dan pada posisi mood berubah kita masih bisa mengawal karya kita. Terima kasih. Yeah. Baik. Mood. Ada sini panggilannya mood. Mutmainah. Ada namanya mutmainah. Atau tipe orang yang mut-mutan, mudi. Baik. Tidak bisa dipungkiri ketika proses berkarya menulis apapun dalam pekerjaan pun faktor mood ini meskipun sedikit tapi mendominasi, bahkan bisa mengubah ritme pekerjaan dan ritme hidup. Kalau moodnya baik, halo selamat pagi anak-anak, gitu kan? Sehat ya? Sehat Bu Guru, sehat Pak. Tapi kalau moodnya nggak enak, rame ya kamu ya. Enak, guys mulai menggeli, belayer, jantung Mbak. Sehat toh? Oh berarti jantungnya sehat. Mood ini penting, harus kita kawal mood itu. Maksudnya begini, ketika punya gagasan ditulis. Saya kemana-mana meskipun ada laptop, ada HP, tetap pakai tulisan. Seperti Pak Husin ini mengingatkan pada diriku. Nang dinding loh, kertas kiri nyatet, mbok tulis, menarik kan? Nah, ketika moodnya baik, kedestrek. Bu, ono soto, Bu, jemurane mendung. Bu, anake, Pak, les, berhenti dulu. Siapa tahu ketika ada soto inspirasinya dapat, ketika ada hujan inspirasinya tahu. Jadi jangan dimarahi Bu, mood ini Bu, mood ini jangan dimarahi loh. Kita seringkali memarahi moodku kok elek sih, aduh ya apa ya. Padahal mood ini bisa memicu inspirasi yang lain. Dikawal, diikuti, oke. Cukup, saya akan memulai lagi. Konsentrasi sebentar. Kok iso ya tulisan ini dadi koyo ngene? Padahal nggak terpikir sebelumnya. Karena mengalir gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, Masnya tadi sopo itu seakan kira-kira omaya tuh. Nah Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kita punya ide yang kreatif terus menarik buat kita, tapi menurut orang tidak menarik, terus caranya kita untuk menarik perhatiannya, untuk mendapatkan perhatiannya kita gimana? Biar kreatif kita itu dicari orang itu Pak. Tepuk tangan. Ya. Satu yang kreatif itu selalu harus siap dicaci, dimaki. Contoh,
muncul awal cerita bakso bakar. Bakso aneh-aneh dibakar. Bakso itu pertama kali dicaci bakso aneh-aneh. Mendengar cerita bakso bakar di kono enak. Allah enak. Menang-menang merepet tuku dewi. Jadi harus siap dicaci. Tapi jangan khawatir, sampai punya teman saya. Kalau punya ide apa, lemparkan ke saya, tak bantu. Pertama kali pasti dicaci. Munculnya nasi mawut, sego goreng mawut, itu karena apa? Jualannya enggak habis. Akhirnya diramu jadi satu. Sego goreng kok mawut. Mie sayur gitu kan, menang-menang. Jadi jangan takut mas, kita berteman, oke? Yes, kamu kalau punya ide tulisan apa, bilang ke saya, ya. Kalau kamu bilang ke temanmu, aneh-aneh awakmu ini, sekolah sih akeh tugas soal kayak gini, ya kan? Mesti dijawab aneh-aneh. Kamu itu orang yang aneh. Maka kita ketemu orang aneh. You aneh, aku aneh. Apa mbak? Oh, oke. Mbak sampai jam berapa? Oh, sambil nunggu ya. Yo, serek. Bapak. Oh enggak, tak kira bapak. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Teguh yang saya hormati. Ketika memang pada saat saya merasakan saya ingin menempatkan diri saya sebagai penulis yang idealis, ternyata tidak pernah menjadi sebagai sebuah tulisan. Karena saya ingin idealis. Saya seorang pendidik, ingin menulis tentang pendidikan. Yang seperti itu justru tidak akan menghasilkan tulisan. Justru ketika saya ingin menjadi seorang provokator, tulisan itu muncul mengalir dengan sendirinya. Berarti orang itu apakah menulis itu memiliki karakter tersendiri? Harus. Tadi Bu Lilis mengatakan beliau harus menjadi gila dulu, baru menjadi penulis yang gila. Saya apakah ingin menjadi penulis yang provokator, baru menghasilkan sebuah tulisan. Yang kedua, kita sering terjebak dengan tema atau judul. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah tulisan, yang pertama-tama itu kita menentukan judul dulu atau tema. Dan itu tidak akan pernah menjadi sebuah tulisan. Sehingga tulisan-tulisan itu yang saya rasakan, tulis apa saja dulu tanpa judul, nah, itu baru bisa menjadi sebuah tulisan. Mungkin kita ini ingin menjadi seorang penulis yang profesional sesuai dengan basic kita. Tapi kenapa ini kok justru tidak bisa menghasilkan sebuah karya tulisan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya? Boleh. Ya, mau nulis tentang pendidikan macet. Tapi kalau tulisan tentang provokator bisa. Nah, ya sudah, tulis saja Pak. Tulis saja. Saya dulu masing-masing punya perjalanan mau fokus di mana. Mau bidang apa yang akan menjadi konsentrasi. Saya ketika awal kuliah ya sudah nulis semua macam-macam. Pokoknya ide apa tulis. Ide tulis. Lalu dalam perjalanan mengerucut. Oh, ternyata saya lebih kuat di sini. Saya lebih lemah di sini. Kalau ngomong resep saya nggak kuat. Ternyata saya tentang sosial.
tentang pengembangan diri, tentang pendidikan. Bisa jadi Bapak itu nanti kolaborasi antara provokator dan pendidikan, munculnya motivator. Provokator itu macam-macam toh. Tinggal nanti kita mindsetnya mau diarahkan mana, menjadi motivator, inspirator terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikannya dapat sebagai guru, jiwa provokatornya. Saya juga provokator, Pak. Kita sebenarnya sama-sama provokator. Kita semua provokator. Hanya kita bidang apa, mau kita arahkan kemana generasi bangsa ini. Lalu untuk menulis, mulainya dari mana? Tema dulu, judul dulu, atau nulis dulu? Saya menyarankan tulis dulu. Tulis, tumpahkan semua, baru ketemu. Oh, mau ke sini. Temanya apa? Pendidikan. Pendidikan itu banyak. Kurikulumnya kah, leadershipnya kah, sarana prasarananya kah, akademiknya kah, non akademiknya kah, ekskulnya kah, macam. Kita mau fokus kemana? Baru ketemu. Nanti ngomong pendidikan, nggak fokus. Tentukan aja bidangnya apa. Saya tunggu Pak tulisannya. Oke? Oke. Permisi. Ada yang apa ya Dini Caknan ini? Permisi Pak. Ya. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan rasa malas saat ingin menuliskan ide-ide kita? Oh, menghilangkan rasa malas. Nah, iya. Malas Pak. Ya nulis aja Pak. Terus nulis ya tentang malas. Aku hari ini ingin menulis tapi malas. Kenapa malas itu begitu menghalangiku? Apakah yang malas itu hanya saya saja? Apakah teman-temanku juga punya rasa malas? Orang tuaku, guruku, bapakku, tetanggaku. Itu sudah menjadi tema, ya kan? Ya tulis aja. Terus kalau aku malas terus, apa yang akan terjadi? Manfaatnya apa? Nah, jadi dari satu kata malas sudah menjadi satu tulisan. Woi, gini, maju nih, gini. Yo, Pak, kalau misalnya ketika kita punya impian, misalnya mau melakukan sesuatu, tapi kita itu ada rasa takut gitu loh Pak, takut gagal. Nah, cara hilangin rasa takutnya gimana Pak? ya. Kunci orang sukses yang pertama dan utama adalah harus siap gagal. Kunci pertama dan utama ingin menjadi orang sukses adalah siap gagal. Maka yang dilakukan adalah bagaimana agar tidak gagal. Jadi lakukan impian dan cita-citamu itu sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Gagal itu wajib agar kita bisa merasakan, oh alah, gagalku itu karena faktor ini, agar kita tidak mudah sombong, merasa sukses terus. Ya, oke bro. Nah, menit lagi, oke, karena 5 menit lagi dari saya, Pak Gideon, lagu yang kemarin kita akan bernyanyi sebagai bentuk kreativitas. Aku bangga karo kowe, gelem nompo opo anane, tapi lagunya, liriknya saya ubah. Ya, karena kita negara NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong. Oke, siap-siap ya.
Lagunya tidak asik, hanya kalimatnya yang saya ubah. Oke, boleh berdiri? Ayo berdiri. Dirikan kakak. Oh, tangannya ayo. Dilihat liriknya. Mana titik rasani kau malah senajan tanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasa kau ngombe susu rauh sama cucu ayo podo melayu Indonesia maju rasane Indonesia maju tak berjuang ben iso terus maju. Oh, angkatan Indonesia negaraku, aku bangga karo kowe. Akeh kekayaan alami, landasannya merah putih benderane, meroyong semangate ibarat koyo bukan. Indonesia maju, bukan rasanya Indonesia maju, tak berjuang ben iso terus maju. Indonesia negaraku, aku bangga karo kowe. Gotong royong semangate ibarat koyo Indonesia. Indonesia negaraku, aku bangga karo kowe. Akeh kekayaan alami, Pancasila landasannya merah putih benderane, gotong royong semangate ibarat koyo duta wujudnya Indonesia, ibarat koyo duta wujudnya Indonesia. Yo, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Itu sedikit pengalaman. Nomor saya jangan lupa 087859585572. Kontak jika galau. Kita wujudkan gagasan kreativitas kita. Ya. Terus mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Enel Bados Suku Widiatmoko atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas
Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Bapak Kukuh Widiatmoko. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kukuh. Satu pesan yang tertancap di benak saya dari Pak Kukuh yaitu tulis, tulis, dan tulis. Kalau hanya sebatas gagasan akan terbang ke bawah angin, namun jika ditulis akan abadi. Oke, baik. Sambil menunggu pemateri yang kedua, mungkin kue atau airnya boleh dimakan peminum. Saya beri waktu 5 menit. Habis. Alhamdulillah, belum sarapan ya? Ada yang bawa bekal? Ada yang bawa bekal? Aduh, surat pemberitahuannya nggak dibaca ini. Suruh bawa bekal juga. Baik.